Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Febrianti dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menerangkan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Etika Bisnis, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSI, MM. Pasar persaingan sempurna, yaitu ada pasar bebas. Pasar bebas merupakan pasar di mana para penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam memutuskan masalah perdagangan dan bisnis. Segala bentuk kebijakan tidak memiliki patokan atau paksaan dari pihak lain atau pemerintah. Ciri-ciri pasar bebas yaitu ada 4. Kepemilikan alat dan sumber produksi bebas dimiliki oleh semua pihak. Yang kedua itu terdapat pembagian kelas dalam perekonomian masyarakat. Yang ketiga itu adanya persaingan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Yang keempat itu campur tangan dari pemerintah terbatas. Tujuan dari pasar bebas itu meningkatkan pendapatan negara. Perdagangan yang terjadi bukan hanya di dalam negeri, seperti kegiatan ekspor, tentu akan memberikan peluang lebih sebesar bagi suatu negara untuk memperluas pasarnya. Yang kedua itu meningkatkan perekonomian negara. Perdagangan bebas menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kegiatan produksi barang dalam negeri dan memperkenalkan serta menjualnya di pasar internasional. Yang ketiga itu memperluas pasar, bukan hanya memperluas informasi tentang produk dalam negeri, namun pasar bebas dan perdagangan bebas yang terbuka ke beragam negara juga dapat meningkatkan jumlah konsumen dari produk tersebut. Bahkan suatu produk ada yang mungkin lebih laku di negara lain dibandingkan di dalam negeri itu sendiri. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Keberadaan pasar bebas memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan suatu produk yang mungkin tidak bisa didapat di dalam negeri dengan melalui kegiatan impor. Di sini ada pasar persaingan tidak sempurna, yaitu ada 4. Yang pertama itu monopoli, yang kedua itu oligopoli, yang ketiga itu monopsoni, yang keempat itu oligopsoni. Monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing atau kompetitor. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal atau perusahaan yang bersifat monopoli. Oligopoli merupakan salah satu bentuk usaha yang menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual yang terbatas, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktik oligopoli menjadi tidak ada. Monopsoni adalah bentuk pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dengan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Kelompok pengusaha selaku pembeli tunggal ini menguasai pasar komoditas dan dapat memunculkan potensi persaingan tidak sehat. Monopsoni merupakan sebuah kebalikan dari monopoli yang dikuasai oleh satu penjual besar. Yang keempat itu oligopsoni adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa pembeli dan sejumlah besar pemasok. Di pasar ini, pembeli memiliki kontrol terhadap pasar, terutama dalam hal harga dan kualitas. Etika konsumen, yaitu ada bisnis dan perlindungan konsumen. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, yang perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Etika konsumen. Hubungan produsen dan konsumen, yaitu produsen atau RTP.
memproduksi barang untuk dikonsumsi oleh konsumen atau disebut juga dengan RTK, dan membayar uang faktor produksi yang telah diserahkan dari RTK. Konsumen atau disebut juga dengan RTK menyerahkan faktor produksi yang diserahkan kepada produksi RTP dan membeli barang yang telah diproduksi dari RTP untuk dikonsumsi. Jadinya saling menguntungkan ya. Kasus-kasus etika konsumen. Kasus iklan minuman berenergi yaitu ada Kuku Bima dan VS Extra Joss merupakan iklan yang tidak beretika dalam dunia bisnis karena dalam dua iklan tersebut saling menjatuhkan dengan sindiran-sindiran. Kuku Bima Energi memiliki slogan Kuku Bima Energi Rosso yang artinya memiliki banyak rasa dalam setiap pilihan minuman tersebut, yakni ada original, anggur, jambu, jeruk, kopi, dan teh. Sedangkan dalam iklan Extra Joss hanya menampilkan rasa, yakni rasa original dan Extra Joss. Membuat slogan "Laki kok minum yang rasa-rasa" secara tidak langsung ini merupakan bisnis yang tidak beretika. Membuat sindiran-sindiran yang ingin menarik minat konsumen atau melakukan promosi seperti itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam menciptakan etika yang berbisnis harus dengan persaingan yang sehat. Seharusnya dalam berbisnis sebaiknya jangan saling menjatuhkan namun bersainglah secara sehat, karena dengan saling menjatuhkan malah akan membuat image juga buruk dan konsumen pun tidak akan berminat atau percaya memilih produk tersebut. Etika periklanan. Fungsi iklan adalah menyebarkan informasi yang berguna untuk mendorong dan meyakinkan orang untuk membeli produk tertentu, memberikan informasi terkait produk atau jasa sehingga bisa membangun citra mereka yang diiklankan. Ujang iklan. Tujuan iklan adalah memperkenalkan suatu produk agar konsumen terpengaruh untuk membeli produk tersebut, dan menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan suatu produk. Yang C itu membangun kesadaran akan suatu merek, yang D itu membangun hubungan. Nah, di sini ada jenis-jenis iklan. Iklan dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara umum dan khusus. Yang iklan secara umum ini iklan tanggung jawab sosial, yaitu iklan yang dirancang untuk menyebarkan informasi yang memiliki sifat untuk mendidik agar masyarakat memiliki tanggung jawab atas suatu masalah sosial. Yang kedua itu iklan pembelaan, merupakan kebalikan dari iklan bantahan. Iklan ini bertujuan untuk mendapatkan simpati publik. Yang ketiga itu iklan perbaikan, iklan yang digunakan untuk memperbaiki pesan-pesan yang salah dan sudah terlanjur disebarluaskan melalui media. Yang keempat itu iklan keluarga, iklan yang berisikan pesan-pesan tentang seputar keluarga. Nah, di sini jenis iklan yang secara khusus. Iklan cetak yaitu iklan yang dipasang dan dibuat menggunakan teknologi cetak. Contohnya yaitu surat kabar, baliho, poster, spanduk, dan lain sebagainya. Iklan baris adalah iklan yang terdiri beberapa baris kata atau kalimat saja. Iklan ini biasa ditemukan di koran. Iklan kolom itu iklan ini memiliki lebar satu kolom namun lebih tinggi dibandingkan iklan baris. Contoh dari iklan ini adalah iklan kolom adalah advertorial. Iklan display merupakan iklan yang lebih luas dari iklan-iklan kolom dalam menampilkan sesuatu. Contoh iklan display yaitu iklan radio dan iklan televisi. Kasus-kasus etika periklanan, yaitu ada Souvenir Soklin. Salah satu iklan yang melanggar etika dan memperoleh teguran dari KPI adalah Souvenir Soklin. Untuk varian Twilight dan Sensation, iklan pelembut pakaian tersebut dinilai tidak memperhatikan peraturan siaran iklan.
Pembatasan muatan seksual, ketentuan perlindungan anak dan remaja, serta normal kesopanan. Iklan tersebut terlihat berulang kali menyorot bagian paha dan dada model wanita di dalamnya. Wakil Ketua KPI sudah memberikan teguran dan memberikan kesempatan perusahaan pemilik iklan tersebut untuk melakukan editing dengan tidak menyorot bagian tubuh wanita yang dirasa terlalu vulgar.